Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat Isya dan Qiyamul Ramadan Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Ungkapan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita dapat hadir, dapat menunaikan ketaatan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan hati kita sampai menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa penting ada yang sifatnya individual untuk diri kita, memperbaiki diri kita. Apa? Ada peristiwa nuzulul Quran, ada peristiwa Lailatul Qadar untuk kehidupan kita, batiniah kita. Ada juga peristiwa-peristiwa yang kemudian dari kita untuk umat Islam, untuk peradaban Islam, itu juga penting yang harus kita ketahui. Ambil contoh yang pertama, peristiwa adzan pertama kali, disyariatkannya adzan itu di bulan suci Ramadan pada tahun pertama hijrah Nabi. Sebelum disyariatkannya adzan, bagaimana memanggil, memberitahu umat Islam datangnya waktu sholat? Nabi ketika itu dihadapkan apakah menggunakan trompet ataukah menggunakan lonceng. Kalau trompet berarti itu seperti agama Yahudi. Mereka kalau mengundang jamaahnya menggunakan trompet. Kalau menggunakan lonceng berarti seperti Nasrani. Ketika itu Nabi kemudian yang lebih dekat dengan kita Nasrani, maka pakai lonceng. Tapi Nabi merasa tidak nyaman. Dalam hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim diceritakan Nabi tidak nyaman. Karena apa? Memberitahukan sholat seperti agama Nasrani. Lalu kemudian datang seorang pengembala kambing. Pengembala kambing. Enggak terkenal. Wong namanya saja Abdullah bin Zaid bin Abdirobbihi. Namanya itu Abdullah, anaknya Zaid. Zaid ini anaknya hamba Allah. Nah, jadi hamba Allah.
anaknya hamba Allah, nggak diketahui. Tapi kesolehannya luar biasa. Lalu kemudian Abdullah bin Zaid ini datang kepada Nabi. Wahai Nabi, saya semalam mimpi. Mimpi itu saya membawa lonceng. Lalu kemudian jenengan tanya kepada saya, Abdullah bin Zaid, enggak kamu jualkah loncengmu itu? Lalu saya jawab, tidak Nabi, mau saya pakai untuk memberitahu orang-orang sholat, untuk azan. Lalu kemudian dalam mimpi itu panjenengan ngajarkan doa azan kepada saya. Bagaimana? Ya, pertama yaitu baca Allahu Akbarnya 4 kali, persis seperti kita sekarang. Adzan yang kita sekarang ini itu adzan riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Nah, lalu kemudian setelah diceritakan itu Nabi menyatakan sodak tarru'yah, Abdullah bin Zaid, benar mimpimu itu sungguh suatu kebenaran. Maka lalu kemudian Nabi memanggil sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan seperti yang diceritakan Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian setelah itu sahabat Umar 20 hari berikutnya itu kemudian menceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, sebetulnya saya juga mimpi yang sama seperti Zaid. Lalu Nabi kemudian tanya kepada sahabat Umar, kenapa enggak kamu beritahukan ke saya? Lalu sahabat Umar menyatakan, saya malu, Abdullah bin Zaid sudah mendahului saya. Jadi pengembala kambing yang tidak terkenal ini mendahului sahabat Umar, membuat sahabat Umar itu malu menceritakan mimpinya ini. Nah, dalam kehidupan kita, setiap kita dengan kesalehan kita, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta ada sesuatu yang dari amal kita ini terus pahalanya mengalir sampai setelah kita wafat. Nah, kalau yang riwayat Abu Mahdhurah adzannya itu 17 lafaz. Ya, jadi kalau Abdullah bin Zaid ini 15. Kan yang kita kenal ini kan 15. Allahu Akbarnya 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbarnya akhir 2 kali, lalu la ilaha illallah 15. Yang 17 enggak pernah dikumandangkan, tapi itu riwayatnya sahih Abu Mahdhurah. Ada 17. Yang pertama takbirnya hanya 2 kali, lalu asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 4 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, akhir terus la ilaha illallah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini peristiwa pertama. Ya. Lalu yang peristiwa kedua apa? Sesuatu pribadi untuk umat. Ada namanya sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Sahabat Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam
setelah perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah Nabi pulang dari perang Tabuk, sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini memeluk Islam. Ketika perang Tabuk itu bulan Rajab. Lalu kemudian setelah memeluk Islam, tibalah kemudian bulan Ramadan. Sahabat Urwah ini lalu minta pamit kepada Nabi. Wahai Nabi, saya ingin pulang ke suku saya. Jadi Urwah bin Mas'ud ini anak kepala suku, ya kepala suku itu presiden berarti ya. Nah, kepala suku sudah lama nggak pulang. Lalu untuk apa kamu pulang? Saya ingin mendakwahkan Islam ini. Nabi kemudian mengatakan, jangan pulang, nanti kamu dibunuh. Tapi sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini kemudian tetap menyatakan, saya akan dakwah ya Rasul, saya akan pulang. Begitu beliaunya pulang, kembali ke sukunya, karena sudah lama nggak pulang, nggak ada yang kenal. Begitu diajak memeluk Islam, semua penduduknya marah. Urwah bin Saqafi ini dilempari batu sampai meninggal dunia. Lalu kemudian ketika itu Nabi mendengar peristiwa itu, lalu Nabi menyatakan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini termasuk kategori pengikutnya Nabi Ilyas, yaitu Nabi yang karena berdakwah kemudian dilempari kaumnya sampai mati. Lalu Nabi kemudian membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Surat apa ini? Halo. Surat Yasin kan? Ya. Jadi wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan datang seseorang laki-laki dari penjuru Madinah. Dia berjalan kaki, lalu berkata kepada kaumnya, ikutilah oleh kalian semuanya para rasul. Ikutilah orang yang tidak pernah minta upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini peristiwa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dalam kehidupan kita, kalau membaca sejarah Urwah ini luar biasa. Coba hanya mendakwahkan, ngajak masuk Islam saja sampai dilempari hingga mati, wafat. Lalu kemudian ada peristiwa berikutnya, itu di tahun ketiga hijrah, setelah hijrah. Nabi Muhammad SAW mendapati ada seorang janda namanya Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini muslimah. Beliau terkenal sangat dermawan, sehingga semua penduduk Madinah menyebutnya, ngasih gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang yang miskin. Ini Blowo. Ya. Lalu kemudian ketika perang Badar,
suaminya itu meninggal dunia. Lalu karena biasanya yang menopang ekonomi itu suaminya, maka Zainab bin Khuzaimah ini lalu tidak lagi ada donatur. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk menikahinya. Kenapa? Ini harus ditopang oleh donatur yang kuat, karena perilaku beliaunya itu yang dermawan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dari peristiwa-peristiwa tadi itu, maka setiap kita melalui Ramadan ini sebetulnya harus memiliki resolusi. Apakah kita akan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa memiliki efek untuk pribadi kita pada perjuangan Islam? Nah, ini penting. Nah, kita bisa ngambil apakah kita seperti Abdullah bin Zaid, apakah kita seperti Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nah, Urwah As-Saqafi ini, ya saya lanjutkan ceritanya. Setelah meninggal dunia, ya, jadi setelah dilempar itu meninggal dunia, lalu semua penduduk sukunya itu berkumpul. Ketika melihat jenazahnya dari dekat, baru mereka sadar bahwa itu memang anak kepala sukunya yang telah wafat. Karena bapaknya itu soleh betul, akhirnya semua masyarakat sukunya itu semuanya memeluk Islam, masuk Islam. Jadi begitu setelah meninggal Urwah bin As-Saqafi ini, lalu jenazahnya dilihat benar anak kepala suku masa silam, akhirnya semua penduduknya itu masuk Islam. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah kehidupan kita. Nah, itu semuanya peristiwanya terjadi pada bulan Ramadan. Apakah kemudian ketika kita di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang jauh lebih dermawan? Karena Nabi kita Muhammad SAW diceritakan Nabi itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan, asyaddul judi, tapi lebih dermawan lagi, yaitu fi syahri Ramadan, ketika di bulan Ramadan. Karena itu kemudian dapat menopang namanya istri beliau yang namanya Zainab binti Khuzaimah. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini membawa manfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat nanti, dan mudah-mudahan uswah yang hasanah ini dapat kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita, untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.